Dodo Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saudara, tadi Tuhan ingatkan untuk kita diajak untuk membelah sebuah lapisan demi lapisan. Setiap orang kadang-kadang tidak mengerti engkau ada di level mana. Dan kadang-kadang engkau akan menjadi orang yang tetap tinggal di level itu karena engkau tidak mengerti. Ada sebuah kebenaran yang mengatakan di dalam Hosea yang berkata begini, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Di sini bukan tidak berpengetahuan, bukan berarti tidak sekolah. Tidak berpengetahuan bukan berarti kita ini tidak ada di dalam mungkin bangku pendidikan. Tapi yang di sini tidak berpengetahuan adalah tidak punya pengetahuan akan Tuhan. Tidak punya pengenalan akan Tuhan. Tuhan sedang mengajak kepada sebuah masa yang baru. Kita ada di dalam masa yang lama. Ada dalam banyak hal. Kalau kita mau menceritakan sangat panjang. Saudara, season ini adalah season di mana kita belajar tentang yang namanya peperangan dan malaikat. Tadi sudah banyak disinggung oleh Bu Imelda mengenai yang namanya peperangan. Tapi saya mau untuk saudara mengerti bahwa peperangan itu mungkin ada orang banyak tidak suka dengan yang namanya peperangan. Saya ini seorang yang sering kali seminar dan menghadapi beberapa pertanyaan pada waktu seminar. Dan sering kali ada sebuah pertanyaan yang berkata, ngapain perang? Ngapain perang? Kalau engkau mengerti sebuah perang itu hanya perang yang seperti dilakukan mungkin oleh bangsa-bangsa yang lain dengan membawa yang namanya senjata secara, mungkin sekarang ada banyak senjata secara mungkin biologi atau disebut juga dengan senjata yang mungkin adalah yang canggih yang ini secara teknologi. Dan mungkin juga sekarang ini ada senjata itu macam-macam. Bukan hanya teknologi, mungkin kalau dulu nenek moyang kita mengenal senjata bambu runcing. Tapi dari masa ke masa ada sebuah senjata yang berbeda. Hari-hari ini ada senjata biologi yang dipakai oleh iblis untuk menghabisi manusia. Saudara, mari kita dengan sebuah pengertian kalau kita belajar tentang peperangan. Peperangan yang kita mau pelajari, suka enggak suka itu hidup adalah peperangan. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh. Dan roh-roh ini banyak sekali jenisnya. Dan kalau saudara hidup di zaman sekarang ini, dan kalau retreat ini ada, seperti yang dikatakan, yang kita tahu dalam tema kita, Daniel 12, 1, 2, 3. Kalau saudara tahu bahwa di situ tentang akan ada masa kesesakan. Saudara, pemimpin kita, Panglima seringkali berseru bahwa untuk mengadakan retreat ini mengadakan dengan iman. Karena ada sebuah urgensi yang benar-benar dirasakan kalau ya kita ada di bangsa ini dan tidak mengerti tentang urgensi ini. Itu akan menjadi sebuah keadaan yang benar-benar terjadi keterpurukan. Kita bersyukur bukan masalah uang dan bukan masalah apapun yang banyak ini pemimpin kita terima. Beliau nangkap ini supaya 38 provinsi ada yang berdiri buat kota itu. Saudara, kalau saudara membaca ayat demi ayat atau kita membaca masa demi masa yang saat ini sedang terjadi, Tuhan sedang mengingatkan kepada kita untuk kita suka enggak suka ada di masa yang dimana yang berbeda. Tidak seperti zamannya dulu. Saya ini seorang yang lulusan teologi, dari zaman ke zaman kehidupan teologi seperti itu. Dan kalau sampai saya ikutin, saya akan menjadi orang yang hanya kuat di tatanan, kuat di prosedural. Tetapi bukan itu yang kita hidupi hari-hari ini. Kita harus mengerti sebagai orang yang hidup di dalam masa yang baru, di mana Tuhan sedang sangat ingin engkau mengerti. Kalau kita dipanggil sebagai pasukan terdahsyat dan kita harus lakukan sebuah peperangan, suka enggak suka, itu bukan masalah kita suka sekarang.
kita ini mengerti enggak sebuah destiny, dan kita ini mengerti enggak menjadi orang yang dipanggil untuk berdiri buat kota ini. Apapun yang sedang Tuhan kerjakan hari ini, peperangan, dan malaikat Tuhan berkata, hari ini Tuhan mau untuk engkau mengerti. Detik engkau lakukan sebuah peperangan, sebenarnya peperangan itu real. Dan engkau mungkin akan berkata, Tuhan aku gak bisa kalau aku mungkin dalam satu provinsi aku hidup sendirian. Dan aku di dalam satu provinsi mungkin hanya minoritas. Saya orang yang sering kali dibawa kepada sebuah minoritas dan dibawa kepada sebuah tantangan demi tantangan. Tapi buat saya itu bukan sebuah masalah. Tapi saudara yang kasih, ngerti enggak? Saudara, makanya kenapa hari ini diajarkan tentang peperangan dan malaikat. Bahwa banyak orang tidak mengerti bahwa adanya malaikat. Dan saudara, banyak orang tidak mengerti bahwa peperangan yang seharusnya kita lakukan itu ya membawa sebuah dampak yang ajaib. Hari ini sebenarnya saudara dipersiapkan oleh Tuhan sebagai orang yang pada waktu saudara ada di dalam sebuah provinsi saudara dan kota di mana Bapak Ibu ada, itu saudara akan berdiri sebagai orang yang menahan, mempunyai sebuah kekuatan untuk menahan, berdampak dan bersinar. Dan kalau di sebuah kota dan di sebuah bangsa ada yang didapati, saya seringkali menyerukan ayat yang dikatakan di dalam kitab Yeskiel pasal 22 ayatnya yang ke-30, di sana dikatakan, aku hendak mencari seorang yang hendak membangun tembok dan mempertahankan kota itu. Saudara, membangun. Seorang yang membangun berarti ada sesuatu yang dikerjakan. Yang membangun secara fisik mungkin ada banyak orang mengerjakan dan mungkin itu kekuatan terbatas. Tetapi engkau satu orang bisa membangun bangsamu, membangun tembok. Dikerjakan oleh satu orang karena orang itu mengerti panggilan ilahi. Dan saudara yang kasih, saya mau berkata, siapakah itu? Yang dipanggil oleh Tuhan dan engkau mengerti sebuah panggilan bahwa engkau tidak sendirian. Engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Saudara, engkau orang yang diberi oleh Tuhan sebuah pasukan, diberikan pasukan Tuhan yang sangat banyak, diberikan malaikat yang sangat banyak begitu engkau bergerak. Setiap orang pada waktu lahir mungkin diberikan malaikat cuma satu, sebagai malaikat yang menuntun. Tapi disebutkan di dalam Mazmur bahwa malaikat itu berkemah di sekelilingnya. Itu tanda bahwa orang itu melakukan kebenaran. Malaikat akan bergerak di dalam setiap kehidupan seseorang. Orang itu akan hidup dalam kebenaran. Di dalam ada 12 malaikat yang disebut 12 malaikat pilar. Dia itu sebagai orang yang memiliki sebuah tugas yang khusus, yang salah satunya ada malaikat Uriel. Ada malaikat yang disebut, yang kalau saudara tahu tentang Gabriel dan Mikael itu sudah pasukan yang lain. Tetapi ada 12 pasukan atau pilar malaikat yang khususnya Tuhan. Dan itu sebenarnya besarnya. Saudara, kalau saudara tahu bahwa pada waktu Tuhan itu sedang melakukan sesuatu, dia itu bergeraknya dengan sinar. Dan itu besar segalaksi sinar. Dan kalau dia sudah mulai punya satu itu, seumpama itu malaikat pengetahuan, malaikat yang dia akan mulai menguasai, dan terus dia punya pasukan demi pasukan yang sangat banyak. Ada firman yang dikatakan pasukannya sangat banyak dan pelaksana firmannya kuat. Banyak di sini itu adalah bukan hanya 1, 2 atau mungkin 10. Banyak. Kalau disebut banyak itu disebut seringkali adalah sebuah pasukan yang satu peleton atau mungkin satu kompi. Kalau saudara tahu tentara, satu kompi, satu peleton apalagi, itu sangat besar. Nah, dan malaikat yang terus sudah digerakkan seperti itu. Dan kalau akhirnya terus saudara mengenali jenis-jenis malaikat itu ribuan, bahkan kalau saudara membaca Alkitab, di sana disebutkan berlaksa-laksa. Dan kalau kita ini tidak mengerti fungsi kita sebagai orang yang bisa menggerakkan malaikat, kita ini akan menjadi orang yang mungkin kita ini hidup di dalam
sebuah keilahian, tetapi sebenarnya kita tidak sedang ada di dalam keilahian itu. Saudara yang kasih, mungkin contohnya seperti apa yang disebut dengan seorang yang bergerak dengan malaikat Tuhan itu. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, malaikat itu akan bergerak pada waktu engkau kepenuhan roh Tuhan. Dan kedua, pada waktu engkau hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan pada waktu engkau sedang mengaktifkan malaikat itu, dia akan bergerak. Dia punya hukum ketetapan dan hukum kebenaran yang dimana dia bergerak pada waktu engkau hidup dalam kepenuhan Allah dan kepenuhan, yaitu hidup jalan dalam kebenaran. Dan pada waktu engkau sedang memerintahkan, itu sedang dia bergerak dalam hidupmu. Ada energi ilahi yang masuk dalam hidupmu. Detik energi Allah itu kalian lakukan, set, dia keluar. Dan pada waktu dia walaupun besar sekali itu, dia tiba-tiba bisa menjadi satu kecil seperti manusia. Yang itu adalah tiba-tiba malaikat yang, saya kalau mau cerita tentang malaikat dan itu real malaikat sangat banyak. Waktunya gak cukup. Tetapi saya hanya mau mengingatkan buat pasukan terdahsyat yang hari ini ada. Jangan sampai kita tidak mengerti bahwa pada waktu kita sedang melakukan sebuah peperangan, mungkin engkau berkata begini, Tuhan, aku ini orang yang ada di tempat di kota di mana aku ada itu sangat sedikit temannya, dan mungkin aku orang yang minoritas. Kalau engkau bergerak dengan energinya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Malaikat yang sangat banyak itu tadi akan menolong saudara, dan bersama dengan saudara ada sebuah pasukan yang sangat banyak yang akan menggerakkan. Saya harap pelajaran ini singkat, atau kebenaran ini mungkin yang saudara dengar sangat singkat, tetapi mintakan sebuah kebenaran yang akan membuat saudara mengerti dan nanti langsung mempraktekkan. Karena tanpa saudara mempraktekkan sebuah pengetahuan, itu akan hanya sampai di pengetahuan. Dan sebuah kebenaran kalau saudara tidak hidupi, dia akan hanya ada di dalam sebuah kebenaran yang saudara miliki secara pribadi. Tetapi detik engkau mengerti tentang kebenaran dan sebuah kekuatan yang sudah saudara renungkan, dan engkau tahu bahwa engkau punya malaikat, dan ada malaikat Tuhan yang Tuhan beri buat kita, maka kita akan menjadi orang yang melakukan peperangan dengan secara efektif. Ada banyak orang seringkali melakukan peperangan mengalami keletihan dan kecapean, dan ada banyak orang melakukan peperangan hanya di tingkat prosedural. Tingkat prosedural itu adalah mungkin menyerukan nama Tuhan, baik. Terus akhirnya berbahasa roh, baik. Terus akhirnya mungkin melakukan dengan pengurapan, itu baik. Tetapi kalau engkau melakukan peperangan day by day, hari demi hari, engkau tidak akan hanya di tingkat prosedural. Tingkat prosedural itu hanya tingkat engkau melakukan baik dan aman. Tetapi tingkat yang disebut adalah tingkat yang dimana engkau supranatural. Engkau akan menjadi orang yang tiba-tiba dalam hidupmu mengalirkan sebuah energi ilahi, yang dimana itulah yang disebut engkau sedang mengaktifkan yang namanya malaikat. Tiba-tiba di dalammu ada sebuah pasukan yang sangat banyak, di sekelilingmu ada sebuah pasukan yang sangat banyak. Dan detik engkau melakukan sebuah mungkin peperangan, dan tiba-tiba mungkin sebuah peperangan itu urgent, dan engkau connect dengan sebuah kekuatan ilahi yang dimana malaikat itu engkau tinggal mengaktifkan. Karena kalau engkau mengaktifkan, Bapak Ibu mengaktifkan malaikat tanpa Bapak Ibu mengetahui malaikat itu bergerak. Maksudnya dalam diri saudara itu ada sebuah kekuatan dan sedang seru malaikat apa yang saudara perintahkan, itu enggak akan ada koneksi. Makanya pentingnya saudara perlu punya koneksi. Lanjut, saya akan masuk dengan cepat untuk supaya ini dipahami. Nah, hidup adalah peperangan. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ini sudah masa di mana saudara hidup dalam zaman inilah. Dan kita tidak lagi bisa hidup hanya menjadi orang yang punya mengerti tentang satu malaikat. Tapi saudara disebut pasukan terdahsyat, dan saudara juga punya namanya pasukan terdahsyat. Yang pasukan yang saudara kerjakan adalah pasukan yang disebut ya pasukan iman. Dan hari ini pasukan malaikat.
Saya mohon sampaikan kepada saudara. Next, saya mau saudara dengan cepat ya mengadakan perlawanan. Nah, saudara tahu tentunya ya, peperangan rohani itu mengadakan perlawanan terhadap kuasa kegelapan. Saudara nanti bolehlah ambil PPT-nya. Tetapi ini saya hanya lanjut. Saya mau saudara untuk mengerti dasar-dasar firman Tuhan dalam peperangan rohani. Lanjut. Pelayanan malaikat. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya percaya saudara sudah sangat hafal ini karena kita sering kali membaca Mazmur 91. Tetapi tahukah maknanya? Tahukah engkau ya fungsinya? Tahukah engkau mengaktifkannya? Bahwa ada malaikat-malaikatnya diperintahkannya. Dalam peperangan rohani kita bisa meminta para malaikatnya untuk berperang bersama kita. Kelihatannya kita sendiri, kelihatannya mungkin kita berdua. Tapi pada waktu engkau mengaktifkan sebuah pasukan malaikat yang sangat banyak, dampaknya ajaib. Tiba-tiba suatu waktu saya ini pergi ke beberapa provinsi. Saya pernah diajak oleh seorang yang pergi ke suatu kota, yaitu provinsi namanya Provinsi Pekanbaru. Satu kali saya diajak sehari pulang balik. Saya dari Medan diajak. Terus suatu waktu saya tiba-tiba juga nggak tahu. Saya ya dapatkan sebuah tugas untuk maksudnya mengambil mendoakan Provinsi Pekanbaru. Dan orang ini suatu waktu pergi ke Pekanbaru lagi. Dan dia berkatakan begini, Pekanbaru orang ini punya kepekaan dan ketajaman. Dan dia berkata, kenapa ya Pekanbaru udah berbeda? Dan saya percaya, saya bilang ini, wah ada yang berdiri buat berkota berat ini. Nah, saudara yang kasih, ya tiba-tiba orangnya cerita seperti itu. Dan pada waktu dia cerita saya katakan, ya di roh itu malaikat penghulu maupun malaikat kayak apapun itu sedang bekerja. Dan hari-hari ini saya katakan, saya melihat ada yang ajaib. Dan itu tidak bisa dilihat dengan orang yang tidak hidup dalam, saya katakan tadi, kebenaran dan mencintai kota itu. Dan engkau mengerti tentang engkau berdiri. Kalau engkau mengerti tentang berdiri ya, tentang kota itu dan engkau mencintai, engkau tidak sendiri. Saya melihat Panglima kita tahu melakukan segala sesuatu yang sedang dilakukan ini. Beliau tidak merasa sendiri, ada pasukan malaikat Tuhan yang sangat banyak. Engkau yang mungkin hari ini merasa sepertinya aku belum ada teman, aku belum bisa melakukan itu. Tetapi kalau engkau mengerti tentang ada sebuah kekuatan ilahi yang ada dalam diri, Bapak Ibu tidak sendiri. Tuhan sedang memberikan malaikatnya. Next. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah malaikat-malaikatnya itu semuanya adalah roh-roh yang melayani, yang diutus melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Saudara yang kasih, malaikat yang Tuhan berikan itu ada malaikat keselamatan. Ada jenis-jenis malaikat yang sangat banyak yang Tuhan berikan, kurang lebih yang jenisnya saja. Kalau jenisnya aja malaikat kerubim seumpama, itu disebutnya satu malaikat kerubim. Tapi pasukan malaikat kerubim itu sangat banyak. Sehingga pada waktu dia hadir dan punya level-level. Makanya kenapa kadang-kadang ada sebuah penyembahan yang tiba-tiba hadiratnya kuat. Itu tingkat jenderal malaikat, ya malaikat kerubim sedang ada di tempat itu. Engkau mau dihadiri jenderalnya atau istilahnya gitu ya, mau dihadiri koconya atau siapa levelnya. Itu menentukan. Hari ini kalau saya sedang mengajak kepada saudara untuk memiliki sebuah pengertian tentang hal ini. Jenis malaikat kerubim kemuliaan. Saudara sangat banyak. Dan ada banyak jenis-jenis malaikat yang membuat engkau akan mengerti. Next, langsung nanti boleh diminta saudara ya. Dan di sini dikatakan malaikat serapim, malaikat yang dari akar kata menyala, ya sudah menyala dengan kuat. Ya, ada kalau diterangkan dengan detail, itu sangat kuat dan enaknya hidup mengerti untuk mengaktifkan malaikat. Nah saudara yang kasih, saya itu seringkali berkata begini, wow, kalau semua pasukan ngerti akan hal itu. Makanya pernah firman Tuhan dikatakan dalam satu hari satu bangsa dilahirkan. Bayangkan coba kalau semua tiba-tiba hari itu ngerti semua untuk mengerang, ada pasukan yang pasukan malaikat yang sangat banyak menginginkan sebuah lawatan. Saudara tiba-tiba diaktifkan sebuah pasukan malaikat lawatan atau keselamatan. Bukankah itu dalam satu hari satu bangsa dilahirkan? Dan saudara yang kasih,
Luar biasa. Next, terus lanjut ya. Nanti saudara boleh jenis malaikat Mikael. Ada jenis-jenis yang macam. Saya tidak sebutkan tentang 12 pilar malaikat itu. Karena ini sangat detail sebenarnya. Sangat kuat. Karena nanti ini pentingnya untuk saudara mengerti. Detik itu akan saudara terima dan atau saudara mengerti seperti saudara sedang menghidupi dan saudara seperti dipenuhi dengan sebuah radiasi atau dipenuhi dengan energi ilahi. Makanya saudara, saya ini pada waktu mengajak saudara berbahasa roh, itu saya sedang ingin saudara supaya punya dengan manusia roh yang kuat. Detik engkau punya manusia roh yang kuat, engkau punya rongga roh yang besar. Dan itu membuat engkau pada waktu engkau sedang bergerak dan menggerakkan malaikat itu, ya, malaikat itu akan digerakkan oleh energi ilahi. Saudara, akan sangat luar biasa, akan banyak sekali hal yang perlu kita pahami dan mengerti. Ya, nah saudara, next. Ya, jenis-jenis malaikat, ya, next. Ya, saudara, yang jenis malaikat ini yang salah satunya. Jenis malaikat Uriel, ini salah satu, hanya salah satu yang disebut dari 12 malaikat pilar yang saya katakan. Di sini dikatakan bahwa di Wahyu, dan engkau ya dikatakan, aku akan mengatakan kepadamu, ya, mengatakan kepadamu rahasia, ya, perempuan dan rahasia binatang yang memikulnya binatang ini. Dan saudara kalau tahu disebut Uriel terang, Elohim adalah terangku. Malaikat hikmat pengetahuan pewahyuan juga membantu, ya, di akhir zaman. Wahyu, kitab Wahyu membicarakan tentang akhir zaman. Yang tinggal di dalam pribadi Yusuf dan Daniel itu adalah roh yang luar biasa yang bisa mengaktifkan malaikat. Dan saudara yang kasih, inilah ada orang yang engkau tidak mengerti artinya hidup di dalam manusia roh. Pada waktu engkau kepenuhan yang bukan hanya kepenuhan supaya hanya bisa berbahasa roh, tetapi kepenuhan roh yang luar biasa. Saya pulang dari Iran, saya mempelajari kitab Daniel. Dan itu jujur luar biasanya, sampai saya ada di sana pun saudara, saya dikasih mimpi. Dan orang-orang yang ikut saya berikan, kalian harus mengerti tentang mimpi saya. Mereka stres saudara, ya, perkataannya ngomongnya seperti yang di Daniel. Dan saudara, sebenarnya saya itu ngerti, saya itu mimpi. Dan tiba-tiba pada waktu saya tahu, ya, saya akan menghadapi banyak orang dan nanti saya akan bertemu dengan rajanya di sini dan ketemu di tempat yang di belakang. Pokoknya saya kayak mimpinya sedang diundang raja-raja. Saudara yang kasih, dan tiba-tiba itu terjadi. Ya, kami gak boleh melakukan ini dan itu. Tiba-tiba saya temuin, ya, orangnya. Dan itu tiba-tiba, ya, pemimpin polisi maupun pemimpin yang keamanan di seluruh Iran itu tiba-tiba menyetujui dan bahkan memimpin aja. Itulah roh yang luar biasa. Saya katakan yang pernah ada di Daniel. Dan pada waktu saudara itu ada dalam hidup saudara, dahsyat. Dan itu hidup ada di Yusuf. Yusuf juga. Nah saudara yang kasih, saya hanya katakan ada terang. Terang itu tiba-tiba bahasa rohmu itu seperti energi ilahi yang membuat engkau menjadi manusia yang terang. Yang walaupun engkau kecil tiba-tiba engkau tiba-tiba besar. Mengeluarkan sesuatu yang kayak sebuah gelombang yang keluar jet, menjadi jet dan meradiasi. Inilah kekuatan sebuah malaikat. Dan hari ini siapapun saudara, jangan pernah patah semangat pada waktu saudara sedang merindukan sebuah lawatan di kota dan di daerah saudara ada. Ingat, ada malaikat yang bisa bersama dengan saudara. Kerahkan ini. Dan kalau engkau belum mengerti, dalam 3 hari ini engkau berdoa, Tuhan, aku minta supaya engkau temui aku dengan roh yang luar biasa itu, supaya pada waktu aku pulang ke kota dan ke daerahku, aku tidak sia-sia. Aku sedang pulang dengan kekuatan roh Tuhan yang mengaktifkan malaikat Tuhan yang sangat banyak. Inilah sebuah keajaiban yang Tuhan sedang. Nah saudara yang kasih, makanya saya mau sampaikan buat kita semua. Next, ya. Jenis-jenis malaikat perjanjian ada banyak hal, sampai disebut kalau saudara nanti ada ratusan malaikat jenisnya. Saudara tahu, saudara sedang melakukan apa sih? Mungkin saudara sedang melakukan deal dengan bisnis atau deal dengan pemerintah atau mengalami kesulitan-kesulitan. Saudara tahu memerintahkan malaikat apa? Tapi kalau saudara, ya, nggak tahu untuk mengaktifkan malaikat itu, maka
kita harus terus minta sama Tuhan. Pokoknya pada waktu saudara ada di tempat ini retreat dibuat itu seperti Panglima katakan, dengan iman. Ya, dengan iman, karena apa? Kita nggak mungkin kalau kita ngumpulin dengan banyak ini dan itu, kalau nunggu uangnya nggak bisa, saudara. Tapi setiap kita melangkah dengan ada roh iman, roh keperkasaan, roh keajaiban, membuat 5 roti 2 ikan jadi luar biasa. Dan makanya kalau saudara ada di tempat ini, jangan sia-siakan waktu saudara. Jangan pernah buang-buang kesempatan itu. Dan saudara minta ada dimanapun, tiba-tiba temui aku Tuhan, temui aku Tuhan. Aku ingin melihat sebuah keajaiban. Kalau saudara lihat gedung dan lihat semua yang terjadi ini, terus saudara berkata, temui aku Tuhan. Dan pada waktu saudara tiba-tiba pulang dengan sebuah kepenuhan Allah. Saudara, saya orang yang merindukan akan hal itu di saat-saat saya masih menjadi seorang yang tidak dengan penuh dengan pengertian. Dan saya hanya saat itu, Tuhan, sejujurnya kalau belajar tentang peperangan dengan kekuatan saya melihat tentang peperangan pada waktu saya mungkin melihat film peperangan, itu harus orang yang canggih dan luar biasa. Mana mungkin saya seperti kayak mereka. Dan ada banyaklah sisi-sisi yang lain. Tapi pada waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan penuh kerinduan dan kehausan dan cinta kepada Tuhan, tiba-tiba pada waktu Tuhan berbicara, ada sesuatu yang ajaib, yang berbeda, yang apa yang tidak kita pikirkan itu dinyatakan Tuhan. Roh kecerdasan ilahi, biar roh kecerdasan ilahi ini mengalir di hidup saudara, dan roh kecerdasan ilahi dan roh yang luar biasa itu seperti yang dimiliki oleh Yusuf dan dimiliki oleh Daniel, itu ada dalam hidup saudara. Dan saudara akan bergerak mengaktifkan malaikat. Bayangkan saudara, pada waktu Daniel dimasukkan ke perapian, itu bukan masalah dia dimasukkannya, tetapi responnya dan dia percayanya. Hari-hari ini kalau waktu saudara peperangan, saudara mungkin orang mau ngomongin apapun kepada saudara tentang keadaan yang ada, dan mungkin gak mungkin, tetapi saudara akan berkata, yes, karena itu firman Tuhan. Saudara, ada roh yang luar biasa yang pernah ada dalam Daniel dan di Yusuf itu akan membuat saudara berbeda. Saudara kan seperti Daniel yang masa kini dan menjadi Yusuf masa kini. Tuhan sedang cari. Dia akan curahkan rohnya, dia akan nyatakan kuasanya, dan dia sedang mencari itu. Hari ini seperti yang tadi saya katakan, mungkin saya tidak bisa menerangkan detail dan panjang kepada saudara, tapi ada roh yang luar biasa yang bisa menerangkan kepada saudara. Dan pada waktu roh itu menerangkan kepada saudara, tiba-tiba saudara dibuat mengerti. Pesan saya, pelajari Daniel pasal 1-12, khususnya ada di pasal 10 dan pasal 12 yang mengingatkan kepada kita tentang tema kita hari ini. Siapakah saudara yang hidup di dalam akhir zaman, yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk membuat keajaiban? Dan kalau saudara dipanggil saat ini, dilatih saat ini, saudara terima dengan ajaib, dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Detik saudara menerima dengan sungguh-sungguh, saudara akan menjadi orang yang tiba-tiba mengalami hal yang ajaib di daerah dan di kota saudara tinggal. Hari ini seperti yang saya katakan tadi, Tuhan sedang mencari rohnya ini dengan kuat. Sepanjang saudara mungkin saya tahu 3 hari ini ada banyak hal yang mungkin saudara tidak nyaman, baik tidur maupun mungkin juga keletihan. Tetapi kalau saudara tetap bersukacita, ya saudara tetap kuat. Amin. Saudara, saya melihat hal-hal ini, saya terus akan meminta sama Tuhan, Tuhan saya mau temui sampai bagaimana Engkau mengajak kami untuk di masa keajaiban ini. Karena ini season yang baru. Season yang baru sedang Tuhan bukakan, jangan sampai saudara miss. Walaupun saudara baru mengenal peperangan di akhir-akhir, tetapi saudara marilah jadi orang yang seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, yang berkata pekerja terakhir. Pekerja terakhir, dan saudara berkata, iya aku mau, walaupun kurang beberapa menit. Inilah saudara. Dan mungkin saudara tiba-tiba melihat banyak hal yang ajaib, dan saudara berkata, aku mau ada di pekerjaan yang terakhir itu. Dan aku berkata, sepakat.
upahnya sama. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan cepat, dan bekerjalah dengan cinta dan dengan kerelaan. Tuhan sedang mencarinya. Saya nggak tahu hati saya hari ini tiba-tiba berkatakan, Tuhan tuh seperti sedang berbicara, aku mencari hati yang siap. Aku tidak mencari rupa atau mungkin rupa atau mungkin juga golongan, tetapi aku sedang mencari hati yang mau menyambar. Dan kalau itu adalah saudara, dan saudara akan diajak komunikasi terus sama Roh Kudus, dan Tuhan Roh Kudus akan berkata, aku ajarin, dan aku mau berkarman dengan engkau, aku mau bergaul dengan engkau. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak ada waktu untuk tanya jawab masalahnya. Ya, sebenarnya kalau ada waktu untuk tanya jawab itu akan bagus, ya, tetapi ya karena waktu, ya, dan kita akan benar-benar untuk menerima yang dari Tuhan. Ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan persiapkan untuk saudara. Dan sekali lagi, ya, buka hati saudara. Ada Roh Tuhan yang sedang bergerak.